Hai semuanya, perkenalkan nama saya Retna Ayu Purnamasari yang akan menceritakan cerita pendek seorang tokoh sejarah Banten. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita simak bersama. Di bawah langit pagi yang lembab di pesisir barat Jawa, suara azan menggema dari menara Masjid Agung Banten. Angin laut mengibarkan tirai-tirai tipis rumah panggung di sekitar pelabuhan. Di antara suara perahu dan deru rempah yang dibongkar dari kapal Gujarat, rakyat Banten menyebut-nyebut nama seorang bayi, Abdul Mufakir. Bayi itu, dia yang akan jadi sultan, tanya seorang saudagar dari Banten dengan alis terangkat. Iya, jawab Syekh Zainal Ashikin, seorang ulama dan penasihat istana, dia bukan sekadar bayi. Dia pewaris darah Sultan Maulana Muhammad, diangkat saat usia 5 bulan, karena tak ada waktu untuk menunggu dewasa dalam dunia yang haus kekuasaan. Tahun 1596, Sultan Maulana Muhammad gugur dalam ekspedisi militer ke Palembang. Rakyat berkabung, dan di tengah kesedihan itu, lahirlah seorang penerus, mungil dan tak mengerti beban yang akan ia tanggung. Nyimas Ratu Ayu Wanagiri, Ibunda Abdul Mufakir, menimang anaknya di dalam ruang utama keraton Surosowan. Bayi itu yang belum genap menginjakkan kakinya 6 bulan di dunia ini telah ditetapkan sebagai pemimpin Kesultanan Banten. Namun, untuk melanjutkan roda kepemimpinan di Kesultanan Banten ini, ditunjuklah Mangkubumi Jayanegara sebagai walinya. Namun, pada 1602 Mangkubumi Jayanegara meninggalkan dunia ini dan jabatannya diberikan kepada sang adik. Sayangnya, jabatannya tidak bertahan lama karena ia dipecat karena berperilaku tidak baik. Selanjutnya, wali dari Sultan Abdul Mufakir dilanjutkan langsung oleh sang ibunda. Banten butuh keadilan, bukan kerakusan. Kau mewakili tahta anakku, tapi kau mempermalukannya, ucap sang ibunda. Adik Jayanegara berdiri, nada meninggi. Aku darah sultan juga, aku punya hak. Lagi pula, Abdul Mufakir hanya bayi. Atas nama darah Sultan Maulana Muhammad, dan demi kehormatan Kesultanan Banten, mulai hari ini, aku, ibunda Sultan Abdul Mufakir, mengambil alih tugas sebagai wali negara. Puluhan tahun berlalu, Abdul Mufakir tumbuh di balik dinding istana, belajar dari para guru terbaik, fikih, strategi, dan sastra. Tapi dunia di luar istana tak menunggu ia dewasa. Di pelabuhan, kapal-kapal VOC mulai menancapkan niat. Eropa telah menoleh ke Banten. Tuanku, kata Syekh Zainal Abidin suatu malam di Masjid Pecinan, Belanda tidak hanya berdagang. Mereka meranjang, mereka ingin menjajah. Abdul Mufakir menatap peta pelabuhan yang terbentang di depannya. Kalau begitu, kita pun harus meranjang, katanya. Aku ingin hubungan dengan Inggris diperkuat, dan kita batasi produksi lada, agar harga tak dikendalikan mereka. Tapi ia tidak hanya berhenti di lada. Ia membuka jalur baru, mengembangkan komoditas gula. Ia mendorong petani menanam tebu, dan membangun pengolahan gula di sekitar pesisir. Dalam beberapa tahun, Banten tak hanya dikenal karena ladanya, tapi juga manisnya gula yang diekspor ke berbagai negeri. Namun, tantangan tak hanya dari luar. Di dalam istana, beberapa bangsawan meragukan kekuatannya. Mereka masih menganggapnya anak emas yang terlalu lembut. Tapi rakyat mencintainya. Ia hadir di pasar, berjalan di antara petani, memimpin salat Jumat di masjid. Suatu hari, ia memanggil utusan dan berkata, berangkatlah ke Mekah. Mintalah pada Syarif Mekah agar memberiku gelar yang bukan dari keturunan, tapi dari keilmuan. Pinta Abdul Mufakir. Tahun 1638, surat itu kembali dengan segel emas dari Hijaz, gelar Sultan, diberikan kepada Abdul Mufakir oleh otoritas Islam tertinggi. Banten kini bukan hanya pusat dagang, tetapi juga pusat ruhani. Ia bukan lagi hanya pewaris tahta, tapi pemimpin spiritual, Raja Sufi. 2 dekade berlalu, Banten hidup dalam ketegangan yang teratur. VOC ditekan, rakyat diberdayakan. Ia tidak memilih kekerasan, tetapi kebijakan. Di pelabuhan, seorang bocah bertanya pada ibunya, "Bu, itu siapa?" Ibunya menunjuk seorang pria berjubah putih yang baru keluar dari masjid. "Itu Sultan kita, pemimpin yang tidak hanya bijak, tapi juga berwibawa," katanya. Kata orang, beliau membaca kitab setiap malam dan meminta fatwa langsung ke Mekah. Dan ketika beliau wafat pada 1651, suasana kota hening. Laut pun seperti berbisik lirih. Kini makamnya ada di Masjid Kenari, Banten Lama. Setiap malam Jumat, ada yang datang membaca doa. Mereka tidak hanya mengenang seorang raja, tapi seorang guru, seorang anak yang menjadi pemimpin, seorang sultan yang menyatukan ilmu dan kekuasaan. Sampai sekarang pun makamnya tidak pernah sepi. Setiap malam Jumat selalu ada yang ziarah ke makamnya. Abdul Mufakir, raja dari 5 bulan, pemimpin yang menumbuhkan Banten dengan ilmu dan kasih. Sekian video cerita pendek yang berjudul Raja dari 5 Bulan. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa.